Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video saya. Pada video kali ini, saya akan membahas STP atau disebut Spanning Tree Protocol. Kita langsung masuk ke penjelasannya ya teman-teman. Apa sih STP? STP atau Spanning Tree Protocol yaitu protokol pada jaringan komputer yang digunakan untuk mencegah terjadinya looping pada switch. Looping terjadi ketika terdapat lebih dari satu jalur aktif antar switch sehingga data dapat berputar terus-menerus dan menyebabkan jaringan menjadi lambat bahkan mati total atau broadcast storm ya. STP bekerja dengan memilih satu jalur terbaik sebagai jalur utama lalu memblokir sementara jalur lain yang tidak diperlukan. Jika jalur utama mengalami gangguan, STP akan membuka jalur cadangan agar jaringan tetap berjalan dengan stabil. Jadi ada dua perangkat yang dihubungkan dengan dua kabel atau dua port. Nah, nanti si port itu kalau tidak berfungsi akan diganti oleh port yang kedua. Nah, lalu kita lanjut. Nah, di sini ada cara kerja STP. Pertama, STP bekerja seperti pengatur jalan di jaringan. Yang kedua, saat ada banyak jalur antar switch, STP memilih satu jalur yang paling aman. Yang ketiga, jalur lain disimpan sebagai cadangan agar data tidak berputar terus. Yang keempat, jika jalur utama bermasalah, STP langsung memakai jalur cadangan. Yang kelima, dengan begitu jaringan tetap stabil dan tidak terjadi looping. Nah, itu cara kerja dari STP. Selanjutnya di sini ada looping. Looping adalah kondisi saat data di jaringan berputar terus-menerus karena adanya lebih dari satu jalur aktif antar switch. Yang akibat looping itu terjadi yaitu jaringan menjadi lambat, traffic menjadi penuh, broadcast storm. Yang ketiga, switch bisa error atau jaringan mati. Karena itu digunakan Spanning Tree Protocol untuk mencegah looping. Lalu di sini ada cost. Cost adalah nilai pada STP yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik menuju root bridge. Semakin kecil nilai cost, semakin baik jalurnya untuk dilewati data. Nilai cost biasanya dipengaruhi oleh kecepatan koneksi, sehingga STP akan memilih jalur dengan total cost paling rendah agar pengiriman data lebih cepat dan stabil. Lalu lanjut, di sini ada root bridge. Root bridge adalah switch utama dalam jaringan yang dipilih oleh STP sebagai pusat pengaturan jalur data. Semua switch lain akan menjadikan root bridge sebagai acuan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan. Switch yang memiliki bridge ID paling kecil akan terpilih menjadi root bridge. Setelah root bridge dipilih, STP akan mengatur jalur aktif dan memblokir jalur lain yang dapat menyebabkan looping, sehingga jaringan tetap stabil dan berjalan dengan baik. Lalu di sini juga ada PV-STP. PV-STP itu Perfilan Spanning Tree Protocol. Adalah versi STP yang bekerja terpisah pada setiap VLAN. Artinya setiap VLAN dapat memiliki root bridge dan jalur sendiri-sendiri. Dengan cara ini pengaturan lalu lintas data menjadi lebih teratur. Jaringan lebih stabil dan risiko looping pada VLAN dapat dicegah dengan lebih baik. Lalu selanjutnya di sini ada STP port state. STP port state adalah keadaan atau status port pada switch dalam proses kerja Spanning Tree Protocol atau STP. Port state digunakan untuk mengatur jalur data agar tidak terjadi looping pada jaringan. Di sini juga ada jenis-jenis STP port state. Yang pertama ada blocking. Blocking ini yaitu port diblokir agar tidak terjadi looping. Yang kedua ada listening, port mulai mendengarkan informasi jaringan. Yang ketiga ada learning, yaitu port mempelajari alamat MAC. Yang keempat ada forwarding, port aktif mengirim dan menerima data. Yang kelima ada disable, port tidak aktif digunakan. Jadi itu jenis-jenis STP port state. Nanti ada pada implementasi di Cisco Packet Tracer. Nah, sekarang kita akan langsung mempraktikkannya STP ini di Cisco Packet Tracer. Nah, baik, seperti biasa saya sudah masuk ke aplikasinya. Di sini saya akan membuat 3 topologi. Nah, kita membuat topologinya secara berurutan ya teman-teman. Nah, untuk topologi pertama, kita akan memberikan contoh kondisi saat STP dimatikan dan dinyalakan kembali, sehingga kita bisa lihat bagaimana salah satu port otomatis menjadi blocking agar koneksi tetap normal. Kita langsung saja membuat topologi dengan menggunakan 2 switch. Lalu gunakan 2 PC ya.
kita sambungkan. Nah, kita percepat dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada port yang terblocking ya, teman-teman. Nah, di sini semua aktif ya, kecuali dia terblocking, warna oranye, semua hijau ya. Lalu kita akan masuk ke konfigurasinya. Kita masuk ke switch 1, mode CLI, lalu perintahkan enable konfigurasi terminal. Lalu kalian masukkan hostname dulu ya, atau nama. Hostname kantor. Enter. Lalu perintahkan no spanning tree VLAN 1. Nah, kenapa VLAN 1? Karena pada Cisco ini VLAN 1 ini dia pasti ada, atau dia pasti lebih diperlukan, sering diperlukan ya. Lalu kita enter, masukkan no IP domain lookup, enter. Lalu kita close, masuk ke switch 2, enter, enable configure terminal, lalu kita no spanning tree VLAN 1, enter. Kita close, lalu kita akan memberi IP ya, memberi IP terlebih dahulu pada dua PC ini. Stop, misalkan 10.10.10.1. Kita close, beri IP juga ya sana, 10.10.10.2. Kita close. Nah, lalu kita akan mengecek menggunakan mode simulation. Kita akan kirim surat dari PC 0 ke PC 1. Nah, ini tidak menggunakan SP ya, atau tidak menggunakan spanning tree, karena kita tidak menggunakan STP-nya, no spanning tree ya. Lalu kita play. Nah, dia akan bolak-balik ya, teman-teman. Nah, di sini bolak-balik itu karena dia ada dua port. Kalau kita tidak memblocking ya, karena dia terblocking otomatis. Jadi dia tidak akan sampai tujuan ke PC 1. Kita skip, lalu kita ke mode real time lagi. Nah, kita akan menyalakan STP-nya, masuk ke switch 1. Lalu kalian masukkan spanning tree VLAN 1 ya, enter. Lalu switch 2 juga sama ya, spanning tree VLAN 1, enter. Lalu kita close. Nah, ini sudah terblocking lagi ya untuk port keduanya. Jadi kalau misalkan kita kasih dua port sekaligus, dia akan terus berputar-putar antara switch ya, seperti tadi yang di mode simulation. Pada port FA0/1 ya, teman-teman. Pada FA0/1 itu ini jalur utama. Jadi ketika jalur utama rusak, port yang terblok ini akan otomatis terbuka dan bisa digunakan. Dan ketika port atas sudah betul, dia akan kembali terblocking ya. Dia akan kembali seperti ini. Jadi kalau ini ada kerusakan, nanti dia akan terbuka hijau ya, teman-teman. Nanti kalau dia balik lagi, dia akan terblocking lagi. Nah, jadi itulah penjelasan dari topologi pertama. Lalu kita akan masuk ke topologi kedua. Nah, pada topologi kedua ini bertujuan untuk memberikan contoh kalau tiap VLAN itu punya jalur sendiri dengan root bridge yang diatur manual, biar jaringan lebih rapi dan bisa menghindari looping. Nah, langsung saja kita buat topologinya dengan perangkat 3 switch ya.
lalu menggunakan PC ya masing-masing. Lalu kita sambungkan. Kita percepat dulu. Nah, di sini ada port yang otomatis terblocking juga ya teman-teman. Karena Cisco ini pilih jalur terbaik untuk mengirim pesan. Nah, untuk config-nya kita masuk ke switch 1. Pada CLI, enable configure terminal. Lalu kita buat VLAN-nya ya teman-teman, karena dia tadi memerintahkan setiap VLAN itu bisa punya jalur sendiri. VLAN 2, name-nya contoh kantor lah. VLAN 3, name lab. Lalu perintahkan interface FA0 switch yang mengarah yang mengarah ke PC ini, FA0/3. Lalu kita masukkan switch mode akses, switch port mode akses. Lalu switch akses VLAN 1. Lalu interface range FA0/ yaitu yang switch ini yang mengarah ke switch 2 dan ke switch 3, yaitu FA01 dan FA0/2. Lalu switch port mode terang ya, kita enter. Lalu spanning tree mode EVST, enter. Lalu spanning tree VLAN 1 root primary ya, enter. Lalu masukkan interface FA0/ yang mengarah ke switch 2 ya. Switch 1. Lalu spanning tree cos 19. Lalu kita exit dulu. Exit lagi. Lalu kalian masukkan show spanning tree. Nah, jadi ini ada data ya. Ada interface FA0/2 itu forward, FA0/3 itu forward, FA0/1 itu forward, berarti ini statusnya aktif. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini sudah ya pada topologi kedua. Agar tidak terjadi looping ya teman-teman. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke topologi terakhir, yaitu topologi ketiga. Untuk topologi ketiga, kita akan memberikan contoh cara kerja spanning tree protokol atau PVST-nya, yaitu terutama untuk melihat bagaimana switch memilih jalur terbaik dan mencegah looping pada jaringan. Kita langsung ke topologinya. Kita gunakan dua switch. Ini sudah ya topologinya, seperti ini. Belum kita sambungkan. Nah, lalu kita langsung ke konfigurasi. Mode CLI, enable configure terminal, lalu masukkan spanning
tree mode PVST. Enter. Lalu kita close. Sama ya topologi, maksud saya switch keduanya seperti tadi. Enable konfigurasi terminal, spanning tree mode PVST. Lalu kita close. Kita masuk lagi ke switch pertama. Kita exit. Nah, di sini kita akan cek terlebih dahulu ya dengan perintah show spanning tree interface FA FA 0/1 ya, yang tidak maksud saya FA 0/2 yang tidak aktif. Bentar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini untuk port yang tidak aktif. Dia akan memerintahkan ya tidak ada filenya ya teman-teman. Lalu kita ke aktifnya. Kita perintahkan show spanning tree interface FA 0/. Astagfirullah, enter. Maaf ya. Nah, ini di sini ada perintah forward ya untuk VLAN 1, VLAN satunya forward, berarti ini aktif ya, port aktif. Kalau yang tidak aktif dia akan memerintahkan seperti roll status cost, berarti ini tidak aktif gitu ya teman-teman. Lalu kita tambahkan satu switch dan satu PC di sini. Sambungkan. Kita masuk ke konfigurasi switch bawah dulu ya. Lalu kita mode CLI and enable konfigurasi terminal, spanning tree mode PVST. Lalu masukkan interface FA 0/ yang mengarah ke sini ya, FA 0/3. Lalu spanning tree port face. Nah, ini mendapatkan warning ya, atau peringatan. Exit. Kita close. Kita masuk ke switch kedua ya. Kita akan coba ke switch kedua. Enter. Lalu masukkan spanning tree port face. Spanning tree mode PVST. Lalu interface FA 0/3 ya, sama. Lalu spanning tree port face. Enter. Nah, ini juga sama ya, mendapatkan warning. Kita exit dulu. Lalu kita perintahkan. Nah, kalian exit dulu 2 kali ya teman-teman. Tadi saya lupa exit ke switchnya, jadi ada masih konfigurasi terminalnya. Lalu kita perintahkan show spanning tree interface FA 0/3 detail. Enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada hash priority 32769. Di sini juga ada designated path cost 19. Lalu kalian untuk konfigurasi terakhirnya, lalu kalian perintahkan show spanning tree summary
di sini bisa kita lihat ya, VLAN 1 itu forwardingnya 3, satu VLAN-nya 3, STP yang aktifnya itu 3, sama-sama 3. Nah, jadi itu dia ya daripada implementasian STP. Cukup sekian ya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time pada video selanjutnya ya teman-teman.